yaitu pengajian yang merupakan uswatun hasanah dari guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Lebih-lebih pada suasana Ramadan puasa, ya, sekalipun perut kita dililit oleh rasa lapar, ya, leher kita dililit oleh rasa haus, tetapi itu semua akan hilang berkat mahabbah kita menghadiri majelis ini. Alhamdulillah. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan dan sampaikan kepada Kanjeng Nabi kita yang mulia, yang agung, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat mahabbah kita kepada beliau yang tertanam dalam hati sanubari kita, nanti di hari kiamat tidak ada amaliyah satupun yang kita harapkan untuk mampu menolong kita kecuali satu, yaitu syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir maupun nenten pulih hadir, mudah-mudahan kita semua nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatul kubra, syafaatul uzma di bawah bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita iring beliau, iring guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, iring para alim ulama, para aulia sampai kita masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat jamaah pengajian Nuzulul Quran yang sangat saya cintai dan muliakan. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita mendengar dan menyimak bagaimana sejarah Al-Quran turun, ya. Karena pada hakikatnya ulunggu sidatiang masya Allah, ya, dari awal Rajab selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa yang selalu kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kaji nunas keberkatan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Dan kaji nunas ya Allah supaya saya bisa bertemu sampai umur saya ke bulan suci Ramadan. Nah, doa-doa ini alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita merenung, kalau kita berpikir para jemaah, bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Santer sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap tahun kita minta puasa Ramadan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal terkadang kualitas ibadah kita sama seperti yang dulu. Ya. Nah, ini PR kita. Ya. Makanya tatkala kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kita hajatkan, tentu harus sesuai dengan kualitas apa yang kita akan kerjakan di dalamnya. Ya. Karena maaf ya. Kita di dalam bulan suci Ramadan, ya, yang seharusnya ya kalau bahasa kita ya minimal sholat sunat tarawihnya itu apa? Ada keras putu. Ya. Seperti di Mekah itu keras putu. Ya. Kalau dari awal Ramadan biasa tidak terlalu ramai. Tapi kalau semakin akhir semakin ramai. Terkadang kita ya terbalik. Lemes putu. Ya. Hari pertama ramai, semakin akhir semakin maju sapnya. Hatta tertinggal 3 sap. Ya. Kalau tanggal 28 tinggal 3 sap yang ketinggalan. Ya. Imamnya namanya Saprudin, makmum yang 2 namanya Sapriyadi dengan Saparwadi. Jadi 3 orang bernama Sap. Nah, ini terkadang kalau kita berpikir para jemaah, bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Apapun yang kita minta, kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu mari dalam momentum bulan suci Ramadan ini, di mana bulan suci Ramadan ini ya adalah bulan yang luar biasa mulianya. Karena memang ya nas Al-Quran, dalil qat'i, Al-Quran ini memang diturunkan pada bulan suci Ramadan. Ya, nah oleh sebab itu alhamdulillah wa syukurillah. Makanya di sebagian ulama mengatakan bahwasanya bulan suci Ramadan ini terkenal dengan Syahrul Al-Quran. Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Ya, makanya alhamdulillah wa syukurillah. Ya, dulu ya kata Syekh kita kemarin, Syekh Mustafa At-Talimsani. Ya, Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sayyidina Utsman ini kalau bertemu dengan bulan suci Ramadan, ya, beliau itu dari awal, ya, mushafnya yang beliau baca itu baru. Nah, begitu selesai bulan suci Ramadan, mushaf beliau yang awalnya baru, begitu selesai bulan suci Ramadan, kertasnya Al-Quran itu hampir mau sobek. Nah, hampir mau sobek. Kenapa? Saking kuatnya beliau membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Ini Sayyidina Utsman. Cuman kita kan terkadang ya, kita aja Al-Quran layak temelia. Dulu kita beli 2 tahun yang sudah lewat, sampai sekarang masih baru.
Apakah karena tidak pernah dibaca? Atau mungkin kita lamun terbeli Al-Quran, mushaf Al-Quran, minimal tolok di atas lemari, ditaruh di atas pintu, ditaruh di jendela, supaya tidak bisa masuk tuh selak. Ya. Justru karena bulan suci Ramadan yang selalu kita idam-idamkan, yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita perbanyak, yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Ini yang dicontohkan oleh para sahabat. Lebih-lebih alhamdulillah, ya, di komplek yayasan kita di sini Masya Allah, ya, Ahlul Quran, beliau-beliau guru kita Masya Allah, hufaz Al-Quran, ya. Anak-anak kita yang mahat, yang MAK semuanya alhamdulillah wa syukurullah terjun menghafal Al-Quran. Nah, mudah-mudahan, ya, inilah hakikatnya kita minta bulan suci Ramadan bertemu dengan kita kepada Allah. Mari kita isi tentu dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan jamaah yang hadir, tulab tholibat yang hadir, mudah-mudahan ada yang sudah khatam Al-Quran 30 juz, ya. Nah, insya Allah umur Ramadan mungkin tinggal 9 hari atau 8 hari. Masih ada kesempatan kita untuk menghatam lagi. Bagaimana caranya? Ya, sholat fardu 5 kali sehari semalam. Nah, kalau kita khatamkan per selisih sholat 1 juz, berarti 1 hari 1 malam kita 5 juz wajib kita dapat. Dan ini sering kita praktikkan ini. Karena 1 juz itu paling lama setengah jam kita baca Al-Quran. Nah, makanya kita berpuasa ini kan tidak ada kegiatan lain. Mari kita isi dengan membaca Al-Quran, membaca hizib, dengan wirid-wirid, ya. Misalnya ibu-ibu yang lagi uzur, ya, mungkin tidak bisa membaca Al-Quran, minimal perbanyak apa? Wirid, istighfar, subhanallah, la ilaha illallah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau 5 juz kita dapatkan sehari semalam, kurang lebih 6 hari wajib 30 juz. Berarti ada sisanya 2 hari untuk pergi ke mall. Kesempatan kita, ya. Jadi setiap selesai sholat fardu 1 juz, setengah jam, tidak lama. Itu dipraktikan aja. Wajib pelungguh setiap 6 hari akan khatam 30 juz. Wah, mulia sekali. Nikmat sekali, ya. Baru khataman Al-Qur'an 1 kali, wah, nikmat sekali, ya. Nah, inilah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu yang kita idam-idamkan supaya kita memang betul-betul isi. Saking sayangnya Allah kepada kita, oh, melet bedait ngan Ramadan. Bedait bakal bulan Ramadan. Artinya apa? Kesempatan Allah memberikan kita untuk bertobat, ya, memperbaiki diri, memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Sayyidina Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Beliau kalau berjumpa dengan bulan suci Ramadan, ada temannya yang mau berkunjung kepada beliau. Teman dekat, ya. Begitu temannya datang ke Imam Malik, apa kata Imam Malik? Irfa'anni. Lalu ke diganggu bertemu yang nani. Tidak boleh bertamu di bulan Ramadan ini. Andinian dan tita nani kah? Demen datang temui, lalu tuh insya Allah dia kekewaan terus. Imam Malik itu maknanya apa? Beliau tidak mau diganggu karena bulan ini bulan Al-Quran, ya kita isi dengan Al-Quranul Karim. Nah, makanya di bulan suci Ramadan ini, ya, lebih baik kita sibukkan dengan zikir, baca Quran, beribadah, ya ibu-ibu, ya. Ya, minimal ibu-ibu si report nih aja, lumbar makan, ya. Ya, beli kando, selesai selesai meriak, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, kesempatan kita, ya. Itulah makna daripada nuzulul Quran. Apa sih nuzulul Quran? Sampun penjelasan baru. Sekarang pengamalan daripada Al-Quran itu sendiri. Ya. Setelah kita menghafal Al-Quran, bagaimana pengamalan dalam Al-Quran? Ya. Lebih-lebih, ya, di bulan suci Ramadan kita jaga hati, jaga mulut kita, ya. Ya, marabasan Bapak Maulana Syekh kan sering kita dengar lagu ini. Ya, illam akhi annana fi zamanil fitan. Bukan fitnah, fitan jamaknya, ya, jamak taksir, ya. Artinya banyak sekali fitnah di akhir zaman. Kita tidak bisa pungkiri. Nah, makanya, ya, Al-Quran sebagai pedoman kita. Ya. Kalau kita betul-betul mempraktikkan sholat yang kita kerjakan para jemaah, karena di dalam Al-Quran, ya, ampura, di dalam Al-Quran Allah mengatakan aqimis sholah, dirikan sholat. Nah, Allah tidak mengatakan i'malis sholah atau if'alis sholah, kerjakan sholat. Nah, maaf mungkin karena siang sering ditanya, gimana Tuan Guru? Saya itu rajin sholat, tahajud rajin saya sholat. Sholat fardu, begitu azan, wudu langsung sholat. Hampir-hampir si rajin ke sholat fardu, aroh-aroh sedek manazan saya sholat. Si rajin.
Gundar kena sembahyang di menara waktu kan. Nah, terus kenapa kembik saya rajin sholat, kok saya semakin nikmat mengerjakan maksiat? Nah, ini PR kita. Ya, PR kita. Jadi sekarang kita pengamalan Al-Qur'an gimana? Ya. Allah di dalam ayatnya aqimis shalah, ya, dirikan sholat. Allah tidak mengatakan if'ali sholat, kerjakan sholat. Nah, maaf mungkin di antara kita ini mungkin kebanyakan itu sekedar mengerjakannya. Apalagi lalu temancing, nyakon morot-morot pancing teh kan. Onda juluk sembahyang seberak. Watak barat di sembahyang seberak. Nah, sekarang apa bedanya if'ali sholah dengan aqimis sholah? Aqimis sholah itu setelah mengerjakan sholat dari takbiratul ihram sampai dia salam, begitu dia keluar bermasyarakat, bertemu dengan siapapun, keluar mencari rizki, dia praktekkan sholatnya yang tadi. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Begitu dia keluar, masih Allahu Akbar. Itulah namanya orang mendirikan sholat. Jadi dunia ini kecil, Allah yang maha besar. Uang itu kecil, Allah yang maha besar. Nah, itu kan? Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Begitu dia selesai sholat, begitu dia keluar bergaul dengan siapapun, ingat, ya, mau dicela, mau disanjung, mau di apapun, ya, itu semuanya adalah milik Allah segala pujian. Begitu kita sholat, alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Di dalam sholat itu sesuatu yang paling kita muliakan apa? Kepala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, "Mathalur ra'si fid dini kamasalin masalu sholati fid din kamasalir ra'si fil jasadi." Atau kama qala Rasulullah SAW. Perumpamaan sholat di dalam agama itu bagaikan kepala di jasad kita. Saking penting. Maaf jemaah, mungkin orang tidak punya tangan, mungkin masih bisa hidup kan? Banyak yang kita lihat orang bisa hidup tanpa tangan. Terkadang orang tidak punya kaki, mungkin masih bisa hidup. Banyak yang kita lihat. Orang tidak punya telinga, masih bisa hidup. Tetapi kalau orang tidak punya kepala, ayo. Tidak pernah kita melihat orang tanpa kepala bisa hidup. Mungkin kalau kita lihat orang bisa berjalan tanpa kepala, mungkin mak lampir itu kan? Atau mungkin pocong lah begitu. Saking pentingnya sholat di dalam agama kita itu. Nah, bagaimana sesuatu yang kita muliakan yang namanya kepala? Coba, kalau ada orang yang mengganggu kita, ya, memegang-megang tangan kita, mungkin tidak apa-apa. Memegang tubuh kita, memegang tangan kita, menendang kaki kita, mungkin kita masih bisa tersenyum. Tapi kalau ada orang yang coba-coba memegang kepala kita gimana? Nah ini, langsung demok terus itu. Saking pentingnya yang namanya sholat. Nah, sesuatu yang mulia, yang paling kita idam-idamkan, yang paling kita agungkan, yaitu kepala. Tatkala kita sholat, coba. Waktu kita sujud, coba. Allahu Akbar. Sesuatu yang sangat tinggi, posisinya mulia, sejajar dengan kaki yang berada di bawah. Artinya apa? Setelah kita sujud, mengerjakan sholat, mendirikan sholat, begitu kita keluar para jemaah. Ya, apa artinya? Kita disuruh untuk tawadu. Apa kena tawadu? Merendah diri. Dengan siapa? Artinya apa? Jangan engkau sombong. Makanya orang yang rajin sholat, orang yang betul-betul mendirikan sholat, pasti terhindar dari sifat-sifat sombong. Itu. Kenapa? Karena ada praktik sholat, yaitu di dalam sujud. Nih, ya podit kanggo sombong. Makanya orang yang betul-betul mendirikan sholat para jemaah, minimal 3 karakter yang dia punya, yang dia dapatkan. Pacu-pacu sembahyang deh. Yang pertama, Al-Quran itu mendidik kita untuk bersifat tawadu. Tawadu itu menggambarkan kita sujud kepada Allah. Itu kanggo sombong. Ya, ayo. Bagaimana hebatnya syaitan iblis dulu di dalam surga, karena sombongnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pun kanggo sombong. Itulah praktik sujud itu. Ya, itulah praktik sujud. Yang kedua, di dalam pelaksanaan sholat itu kita disuruh, kita dididik apa? Supaya menjadi orang-orang yang ikhlas. Ya, yakin, ikhlas, istiqomah. Nah, ada ikhlas di sana seolah-olah Bapak Maulana Syekh pada jaga sembahyang 5 waktu. Karena orang yang betul mendirikan sholat 5 waktu pasti akan menjadi orang-orang yang ikhlas. Yang namanya ikhlas itu bekerja tanpa pamrih. Ya, makanya kalau kita sholat, ampura ya, kalau kita sholat, ya, namun
Cara ilmu seatasan ya. Ya. Jangan mengharapkan sesuatu. Karena dalam sholat itu apa? Kita dididik menjadi orang ikhlas. Nah itulah namanya yakin, ikhlas, istiqomah. Berjuang di dalam organisasi kita, ya harus kita ikhlas. Jangan kita mengharapkan sesuatu. Ya, jangan kita mengharapkan sanjungan, jangan kita mengharapkan materi, jangan kita mengharapkan kedudukan, tidak boleh. Nah itu cara kita dididik oleh guru besar kita, Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Nah begitu juga di dalam praktik sholat. Sholat itulah yang mendidik kita supaya menjadi orang yang ikhlas. Coba, bagaimana sibuknya pelunggu sidat yang Masya Allah, sibuk dengan bisnis, ada yang sibuk dengan sawahnya, ada yang sibuk dengan uangnya, ada yang sibuk dengan jabatannya. Begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia lepas. Ini menggambarkan apa? Ikhlasnya. Ya. Coba kalau kita tidak ikhlas, begitu sibuknya, ya, tebili nih baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, saya masih sibuk, mau bersungkuk-sungkuk, terus berseraup, ya, saya paran dewas sembahyang. Nah ini ya, ikhlas. Yang ketiga, orang yang betul-betul mendirikan sholat itu ya akan mendapatkan, nah ini yang sama-sama kita kita harapkan, kita kepingin begitu. Nabi mutmainnah, kesejukan hati, ketenangan hati. Nah ini yang kita cari. Karena maaf karakter kita sebagai manusia, ya, tabiat kita sebagai manusia kan selalu panas kita. Ya. Melihat ada orang beli emas, dia yang telih panas. Itu panas kita kan. Melihat orang punya mobil, tiba-tiba dia yang meriang. Padahal tidak ada sebabnya kok tiba-tiba meriang. Orang bertingkat rumahnya, dibawa ke rumah sakit, masuk ke ruang ICU. Kenapa? Semakin sakit. Nah, jiwa-jiwa seperti ini yang selalu panas, karakter manusia seperti itu. Ayo dirikanlah sholat. Begitu panasnya memuncak jiwa kita itu, begitu kita ambil air wudhu, Masya Allah, semakin dingin, sampai ke poros 0. Allahu Akbar. Allah saja yang maha besar. Begitu dia selesai sholat, betul. Allah yang maha besar. Ternyata orang yang punya mobil, punya rumah, itu kecil. Kan tenang kita. Kan tenang. Nah ketenangan inilah yang kita cari. Makanya Rasulullah SAW, beliau menyuruh kita untuk selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala qanaah. Tidak usah minta lebih sama Allah. Ya Allah mudahan selalu kepeng. Tidak usah. Karena orang yang banyak itu biasanya senang yang ada. Kalau tenang, jarang. Tapi kalau kita minta qanaah cukup kepada Allah, pasti kita tenang. Apa itu qanaah cukup? Mau mobil, ada uang untuk beli mobil, tenang. Mau emas, ada uang untuk beli emas, tenang. Mau ayam, ada uang untuk beli ayam, alhamdulillah tenang. Ibu-ibu para jemaah dikasih 20.000 per hari sama bapak-bapak, alhamdulillah tenang. Kenapa? Mampu, cukup dengan 20.000. Tetapi kalau kita minta banyak kepada Allah, begitu dikasih banyak oleh Allah, mana ketenangan? Jauh. Pasti senang ya, pasti ada. Ya, misalnya dia orang terkaya di Lombok, ya, uangnya 10 triliun, pasti malamnya tidak tenang. Wah, siapa yang jaga uang saya di sini? Tidak tenang. Makanya mintalah kepada Allah cukup, jangan minta lebih. Nah inilah ajaran-ajaran Al-Quran yang perlu kita jalani, yang perlu kita praktikkan. Ya, ketawaduan yang dididik oleh sholat itu sendiri. Makanya inilah makna ayat Al-Quran yang mengatakan kalau kita betul-betul mendirikan sholat, tidak sekedar mengerjakan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itulah yang mencegah kita, yang menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Itu bagi orang yang betul-betul mendirikan sholat. Begitu selesai sholat, dia praktikkan di luar. Allah maha besar, segala puji bagi Allah. Ya, sifat kasih sayang Rahman Rahimnya Allah. Begitu kita keluar, ya kita sayang sama setiap orang. Kan itu kata Syekh Mustafa kemarin, kan? Tanamkanlah mahabbah pada diri kalian. Ya, jangan tanamkan kebencian. Mahabbah, cinta. Apa bahasa beliau? Yang namanya cinta ini cintai semua makhluk Allah. Hatal kufar bahasa beliau. Sampai-sampai dengan kafir dan terbedaiknya kita hormati. Wal ma'asi, sekalipun ahli maksiat kita cintai. Ya. Karena pada hakikatnya yang kita benci bukan orangnya, tetapi pekerjaannya. Nah inilah ajaran-ajaran Al-Quran yang perlu kita praktikkan. Jadi alhamdulillah wa syukurillah ya, dalam momentum pengajian nuzulul Quran ya, alhamdulillah wa syukurillah, pelungguh sidat yang Masya Allah ya, sekalipun dalam suasana puasa ya, saat puasa pasti terlemas ya, lemas, lapar ya, tetapi disitulah cara Allah untuk mendidik kita menjadi orang yang ridho ya, timak telapah lagu ridho kan,
Nah, makanya orang yang rajin puasa itu pasti kita ridho. Ya, coba kalau kita ndak ridho begitu iftar, waktu berbuka puasa ndak ada lauknya, cukup daun kelor. Tetapi karena keridhaan yang dididik oleh puasa itu sendiri, semua menjadi nikmat. Semua menjadi nikmat. Puasa juga mendidik kita akan menjadi orang ikhlas. Kita ikhlas dari pagi sampai maghrib kita lapar, ya, lapar, ya, melilit perut kita, ya, haus melilit, dahaga melilit leher kita. Tetapi karena ikhlasnya kita, sabar, alhamdulillah. Coba kalau kita tidak ikhlas para jemaah mengerjakan puasa, mutatama dalam balik, buka ponjon, mau tengelor, demi segun dalam balik, bertijuh, puh. Siapa yang mengatakan kita tidak puasa? Tetapi karena ikhlas yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasa yang kita kerjakan, alhamdulillah kita memandang Allah, tidak memandang makhluk. Alhamdulillah. Hadirin hadirat, karena hari Jumat juga ya. Jadi tidak bisa kita panjang-panjang. Jadi Ampura Agung Sinampura, ya. Beliau tiba-tiba menyuruh ya. Jadi yang sampaikan ya, isi Al-Qur'an yang perlu kita praktekkan. Makanya tanamkan sebagai mana ajaran guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh ya, tanamkan pada diri kita mahabbah kecintaan, cinta baca Al-Qur'an, cinta ulik batur, ya, cinta ulik selakian, ya, cinta ulik sebinian. Kamu harus saling cinta, saling sayang. Ikhlas, tanamkan keikhlasan. Apapun yang kita kerjakan ya harus kita ikhlas. Searan ikhlas itu bekerja tanpa pamrih. Dia yakin jemaah bini, jemaah laki yang datang ke Anjani dari Jenggi, dari Lombok Tengah, dari Lombok itu karena keikhlasan pelunggu. Ya, kerja tanpa pamrih. Nanti Allah lah yang atur. Lebih-lebih kita berbuat beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Tentunya kita lunas pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan mudah-mudahan dikabulkan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling rugi di hari kiamat, ya, tatkala minta sama Allah, ya Allah, mana pahala puasa saya? Mana pahala salat saya? Kemudian tidak ada. Inilah orang yang paling rugi. Oleh sebab itu mari perbaiki hati kita, ya, kita ikhlaskan ya untuk semata-mata ya beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita doakan ya pimpinan kita ya, pengurus besar Nahdlatul Watan ya, Maulana Syekh Tuan Guru Zainuddin Ats-Tsani, beliau mudah-mudahan selalu diberikan umur yang panjang, tetap sehat walafiat untuk memimpin dan membina kita. Umuna juga mudah-mudahan beliau tetap sehat. Insyaallah satukan niat kita iring beliau dunia akhirat. Nggih, amin. Mudah-mudahan kita selamat ya, selamat masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin.